Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ramadhan Cahya Nugraha di channel Soal Sulit. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang sering dimunculkan bisa di kelas 10, kelas 11, ya jelas kelas 12 pasti ada ya, yaitu barisan dan deret. Cuma hari ini kita akan belajar untuk soal-soal yang dasar terlebih dahulu. Nah, di volume yang pertama, kita akan belajar sebanyak 5 soal. Kita akan coba mengingat kembali apa rumus dari barisan aritmatika itu sendiri, baik dari UN, SN, atau mungkin cara cepatnya jika kita mempunyai UN dan SN. Dan bagaimana jika nanti di soal-soal tersebut ada suku-suku tertentu, kita disuruh mendapatkan entah UN-nya, entah SN-nya, begitu. Nah, kita coba lihat dulu soal-soalnya. Nah, di sini yang pertama, kakak punya SN. SN adalah jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika yang rumusnya seperti itu. Nah, biasanya nanti disuruh mencari suku pertamanya, bisa bedanya, bisa suku ke n-nya, begitu. Nah, untuk soal-soal yang lain juga sama, seperti itu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita coba kerjakan dari soal yang nomor 1. Oke. Nah, di soal nomor 1 ini, coba kita baca dulu. Jumlah n suku pertama sebuah deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat ditambah dengan 3n. Nah, lalu kita diminta untuk mendapatkan beda dan suku ke-20 dari deret aritmatika tersebut, teman-teman. Nah, di sini kita coba ingat kembali rumus dari suku ke n dan jumlah dari n suku pertamanya dari barisan tersebut, teman-teman. Nah, coba kita tulis rumusnya, yaitu ingat, di sini ada UN. Rumusnya adalah A ditambah N-1 kaliin dengan beda. Lalu ada Sn juga, sebetulnya rumusnya ada 3 teman-teman. Yang pertama, N per 2, bisa A ditambahkan dengan UN. Yang kedua bisa juga N per 2. Jika UN-nya kita ganti dengan yang atas, maka akan kita peroleh 2A plus N-1 kali B. Nah, bisa juga rumusnya ada 3 ya. Yang ketiga adalah N kali suku tengah. Nah, ini adalah rumus dari Sn, teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman bisa memanfaatkan rumus dari Sn yang sudah kita punya tersebut, dan nanti kita akan coba cari berapa A, berapa bedanya. Nah, nanti kalau A sama B-nya sudah ketemu, otomatis suku ke-20-nya bisa dicari ya. Nah, kita mulai dengan cara menjabarkan Sn yang kita punya tadi. Nah, jadi kita punya rumus Sn-nya itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang coba kita jabarkan dulu. Sn adalah n per 2, karena tujuan kita adalah mendapatkan A sama B ya. Berarti kita manfaatkan rumus yang kedua, yaitu 2A plus N-1 kali B. Dia senilai dengan N kuadrat ditambah dengan 3N. Gitu. Nah, sekarang kita coba kaliin supaya nanti terkumpul yang ruas kiri itu ada N kuadratnya, yang ruas kanan ada N-nya. Gitu. Jadi kalau kita kali pelangi ya, berarti jadi NA ditambah, nah ini kita kaliin, N per 2 dikalikan dengan dia. Berarti ada N-1B. Nah, untuk ruas kanannya tetap teman-teman, yaitu N kuadrat ditambah dengan 3N. Berarti jika kita kalikan lagi jadi NA ditambah N per 2 kali N kali B. Berarti B per 2 N kuadrat. Dikurangi N per 2 kali min 1 kali B. Berarti B per 2
N sama dengan N kuadrat ditambah dengan 3N. Begitu. Sekarang kita kumpulin, berarti B per 2N kuadrat ditambah dengan N-nya bisa dikumpulin, berarti A dikurangi B per 2N sama dengan N kuadrat ditambah dengan 3N. Nah, jadi ada beberapa guru yang meminta kalian menggunakan cara asli ya. Jadi kita menjabarkannya seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal kumpulkan koefisien yang sama. Jadi kalau kiri ada N kuadrat, kanan ada N kuadrat, maka kesimpulannya kita tinggal menyamakan saja si koefisiennya. Jadi B per 2 sama dengan 1, dan yang kedua A dikurangi B per 2, nilainya adalah 3. Begitu. Nah, cukup jelas bahwa di sini bedanya adalah, ini kedua ruas kali 2, berarti 2. Kita substitusi aja, berarti A dikurangi B-nya tadi 2 ya. Berarti 2 per 2 sama dengan 3. Berarti kesimpulannya A sama dengan, A dikurangi 1 dulu aja deh. Itu sama dengan 3. Berarti A-nya sama dengan 4. Nah, akhirnya kita sudah menemukan berapa beda, berapa suku pertama. Baru kita bisa mencari, pertanyaannya apa? Tentukanlah suku ke-20. Berarti U20 ya. U20 sesuai rumus UN tadi, yaitu A plus N-1 B. Nah, teman-teman bisa tinggal substitusikan aja. Berarti A plus N-1 berarti 20 kurangi 1 jadi 19 B. Padahal A-nya 4 plus 19 kali bedanya. Bedanya tadi 2. Sehingga kita peroleh 4 ditambah 19 kali 2, 38. Sehingga jika dijumlahkan ketemunya 42. Nah, inilah cara jika teman-teman soalnya adalah esai. Gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat bedanya 2, suku ke-20-nya adalah 42. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Begitu. Ya memang agak panjang ya kalau esai. Nah, sekarang gimana kalau seandainya teman-teman soalnya adalah pilihan ganda? Apakah akan ada cara cepatnya? Tentu ada. Khusus soal ini akan ada cara cepatnya, yaitu teman-teman bisa ingat rumus ini ada 2. Bergantung nanti yang diberitahukan itu adalah UN-nya atau SN-nya, teman-teman. Nah, kalau yang diberitahu adalah UN, teman-teman bisa memanfaatkan rumus PN ditambah Q. Jadi, untuk barisan khusus aritmatika, UN-nya itu selalu berbentuk PN ditambah dengan Q. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cari A sama B-nya tanpa menggunakan rumus yang panjang tadi. A adalah selalu P plus Q, jadi koefisiennya tinggal dijumlah. Tapi kalau bedanya, dia adalah P. Gitu. Oke ya, jadi untuk bedanya adalah P, yaitu koefisien dari N. Nah, untuk SN-nya, teman-teman, bentuknya itu selalu PN kuadrat ditambah dengan QN. Nah, jadi mirip seperti itu. Nah, ini kita bisa cari suku pertamanya sama bedanya. Suku pertama dan bedanya. Nah, untuk suku pertamanya sama, koefisiennya tinggal teman-teman jumlahkan saja, berarti P plus Q. Nah, kalau bedanya adalah 2 kali lipat dari koefisien N kuadrat, yaitu P, 2 kali P. Nah, padahal kita tadi sudah mendapatkan ini, teman-teman. Ini soalnya yang diberitahukan. Tinggal kita substitusikan. Nah, berarti dari sini kita akan bisa langsung mengetahui A-nya berapa, bedanya berapa.
Yang pertama adalah P plus Q. Nah, P itu koefisiennya N kuadrat, berarti 1. Q-nya adalah 3, sehingga ketemunya adalah 4. Sama ya, jadi itu. Terus untuk bedanya adalah 2 kali, karena dia Sn ya, berarti ikut rumus ini. 2 kali koefisien N kuadrat adalah 1, berarti 2 kali 1 adalah 2. Dan bisa kita cocokkan sama juga ternyata. Oke, ternyata dari sini kita langsung dapat suku pertamanya sama bedanya, teman-teman. Jadi kalau ditanya tadi suku ke 20, ya sama saja. Berarti A plus N-1 berarti 19, B. Berarti 4 ditambah 19 dikali 2, berarti 4 ditambah dengan 38 ya, sehingga ketemunya tadi adalah 42. Sehingga jawabannya tetap benar, yaitu yang B. Nah, ini adalah rumus cepat yang bisa teman-teman manfaatkan ketika jika soalnya adalah pilihan ganda. Jadi untuk mendapatkan A sama B-nya itu cukup mudah. Jadi B-nya itu langsung 2 kali lipatnya si koefisien N. Jadinya koefisien N kuadrat. Berarti si B-nya langsung ketemu 2 gitu. Kalau A-nya tinggal jumlahin aja. 1 ditambah 3 ketemunya 4. Ya udah gitu. Oke ya, semoga cukup mudah untuk dipelajari. Nah, kita bisa langsung lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, teman-teman diberitahukan ada UN-nya. Tentukanlah S10, jumlah 10 suku pertama. Nah, dari sini teman-teman juga sudah bisa memanfaatkan cara cepat tadi, teman-teman. Jadi untuk khusus yang UN, bentuknya PN plus Q, A-nya adalah P plus Q, bedanya adalah P. Nah, itu sudah bisa teman-teman manfaatkan untuk soal tersebut. Begitu. Nah, coba kita manfaatkan cara cepatnya dulu ya. Karena di sini sebetulnya kita hanya membutuhkan A sama B sebetulnya. Jadi jika diperhatikan dari soal ini, ada suku pertama dan beda. Suku pertamanya adalah P plus Q, berarti 4 ditambah sama minus 1. Sehingga ketemunya adalah 3. Kalau bedanya langsung koefisien dari si N tersebut, yaitu 4. Nah, sehingga kalau pertanyaannya adalah S10, kita tinggal masukkan rumusnya tadi. Apa rumusnya tadi? N per 2, berarti 10 per 2. 2 dikalikan si A, plus N-1 berarti 9, B. B-nya adalah 4. Nah, gitu. Berarti mungkin ini kakak bagi 2 aja ya. Jadi yang ada penjumlahan ini kita bagi 2. Ini bagi 2 tinggal 2. Biar nanti jawabannya tinggal kelipatan 10. Berarti 10 dikali tinggal 3 ditambah 9 kali 2, 18. Berarti 18 tambah 3, 21 ya. Berarti jawabannya 210. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu. Nah, seperti ini caranya. Jadi kita bisa langsung memanfaatkan saja si rumus cepat tadi untuk mendapatkan A sama B-nya. Nah, itu kalau mengerjakannya menggunakan cara cepat ya. Nah, gimana kalau seandainya harus esai? Sama beliau harus menggunakan cara asli. Nah, ada beberapa sekolah yang memanfaatkan itu. Jadi kita tinggal masukin aja teman-teman, seperti tadi. Jadi UN-nya kan sudah cukup jelas. Rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B senilai dengan 4N dikurangin 1. Berarti A ditambah BN minus B sama dengan 4N dikurangin 1. Tujuannya sama, kita akan coba cari A sama B.
N-nya taruh depan ya. Berarti BN ditambah A dikurangin B sama dengan 4N dikurangin 1. Nah, kesimpulannya sama seperti tadi. Berarti A. Berarti yang pertama B sama dengan 4 ya. Langsung ketemu. Yang kedua adalah A kurangin B. Dia nilainya adalah minus 1. Berarti A dikurangi 4 sama dengan minus 1. Kedua ruas tambah 4. Berarti A adalah 3. Nah, sudah sama ya seperti tadi. Nah, sehingga untuk S10-nya juga akan sama persis seperti ini. Nah, ini adalah cara aslinya. Jadi tujuannya adalah tetap sama, yaitu kita berusaha mendapatkan si A sama si B-nya dulu, baru kita substitusikan lagi ke SN atau yang diminta oleh soal tersebut. Begitu. Ya, sudah paham ya? Oke, kita coba lanjut lagi ke soal yang ketiga. Nah, di sini ada suku-suku tertentu yang diberitahukan oleh soal. Nah, permintaannya adalah jumlah 39 suku pertama. Caranya mirip sih sebetulnya, cuma nggak bisa pakai cara cepat tadi ya. Karena di sini yang diberitahukan bukan UN-nya. Ini yang diberitahukan adalah suku ke-12-nya dan suku ke-21-nya. Nah, suku ke-12 atau UN, itu rumusnya tadi kan A plus N-1B. Berarti A plus, nah ini teman-teman tinggal kurangin 1 aja. Jadi ketemunya adalah 11 B. Dengan cara yang sama, di sini A plus 20 B. Nah, baru teman-teman tulis nilainya. Ternyata tadi berturut-turut suku ke-12-nya adalah 50 dan suku ke-21-nya adalah 86. Nah, inilah bedanya barisan aritmatika sama geometri ya nanti. Nanti akan ada latihan-latihan mungkin di video-video selanjutnya ya. Khusus barisan aritmatika, caranya adalah tinggal dieliminasikan saja, tinggal dikurangin saja. Nah, begitu. Berarti 11 dikurangi 20 adalah minus 9B. 50 dikurangi 86 berarti minus 36. Kedua ruas tinggal dibagi dengan minus 9, berarti bedanya adalah 4. Nah, lalu tinggal teman-teman substitusikan kembali ke A ditambah dengan 11 kali B. B-nya sudah cukup jelas yaitu 4. Nah, dia senilai dengan 50. Berarti jika dihitung, kita peroleh A ditambah 44 sama dengan 50. Nah, kedua ruas tinggal kita kurangkan saja dengan 44 ya. 50 kurangi 44 berarti 6. Sehingga setiap teman-teman mempelajari barisan aritmatika, tolong cari dulu beda dan suku pertamanya. Baru teman-teman akan bisa mencari jawaban dari pertanyaan soalnya. Nah, di soal nomor 3 ini, pertanyaannya adalah tentukanlah jumlah 39 suku pertama. Berarti S39. Nah, ini mungkin angkanya aja ya yang agak besar. Nah, yang pertama berarti rumusnya. Karena ada A dan B, berarti N per 2 dikali 2 kali A plus N-1 berarti 38 kali B, B-nya 4. Nah, caranya sama kayak tadi. Yang di dalam kurung, karena dia merupakan kelipatan 2, kita bagi 2. Bagi 2, ini aja bagi 2, sisanya 2. Sehingga kita peroleh 39 dikali 6 ditambah 38 dikalikan oleh 2. Itu berarti 76 ya. Berarti 76. Berarti ketemunya 39 dikali 76 ditambah sama 6 itu 82 ya. Nah,
Nah, kita cari yang 9 kali 2 belakangnya itu 8. Wah, di sini ada 2 jenis ya. Nah, kira-kira berapa itu? 82 dikali 39. 3.198. 3.198. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, begitu teman-teman. Oke, jadi khusus untuk barisan aritmatika itu, yang terpenting adalah teman-teman bisa mendapatkan nilai dari A sama nilai dari B. Kalau itu sudah ketemu, insya Allah apapun soalnya bisa dicari sih, gitu. Walaupun kita tidak mengerti urutan barisannya itu semuanya apa, gitu, itu tidak perlu ya. Hanya butuh suku pertamanya saja dan bedanya, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi soal yang keempat. Jika suku kedua dan suku ke-10-nya adalah berturut-turut 8 dan 24, nilai suku ke-35. Caranya sama. Jadi kita mempunyai suku kedua, tadi adalah 8, dan di sini ada suku ke-10, nilainya adalah 24. Nah, di sini tinggal teman-teman jabarkan suku kedua, suku N, rumusnya adalah A plus N min 1B. Berarti jadinya A plus 2 dikurangi 1 ya 1 ya. Jadi tinggal A plus B. Terus ada suku ke-10. Dia adalah A plus N min 1 berarti 9B. Nah, dari sini teman-teman tinggal eliminasikan lagi seperti tadi. Nah, ini kalau esai seperti ini ya cara jawabnya. Berarti 8 dikurangi 24 berarti minus 16. A-nya habis. B dikurangi 9B berarti minus 8B. Sehingga kesimpulannya B-nya adalah min 16 bagi minus 8, yaitu 2. Nah, berarti kan sudah kita temukan nilai dari B, berarti tinggal cari yang A. Padahal A kalau ditambah sama B, B-nya tadi adalah 2, dia senilai dengan 8. Nah, berarti cukup mudah dimengerti jika A itu adalah 6, begitu. Berarti kan suku pertama sama bedanya sudah kita temukan toh. Berarti tinggal kita cari U35. Berarti rumusnya jadi A plus N-1 jadi 34B. Suku pertamanya adalah 6 plus 34 kali B. B-nya tadi adalah 2. Berarti 6 ditambah 68. Berarti jawabannya adalah 74. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Begitu. Oke? Nah, jadi untuk mendapatkan jawaban dari barisan aritmatika itu cukup sederhana jika kita sudah menemukan suku pertamanya sama bedanya. Jadi nanti untuk pertanyaannya yang di akhir apa saja itu bisa dengan mudah kita cari ya teman-teman ya. Kira-kira begitu. Ya, semoga cukup mudah untuk difahami. Oke, kita tinggal lanjut lagi di soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Diketahui barisan aritmatika, suku ketiganya adalah 7, suku ke-10-nya adalah 21. Jadi sama ya teman-teman caranya, yaitu kita tulis dulu ada suku ketiga, dia itu adalah 7, dan suku ke-10, dia adalah 21. Nah, dari sini teman-teman tinggal jabarkan saja U3 pakai rumus UN lagi ya. Apa itu? A ditambah N-1 kali B, berarti A plus 2B. Nah, U10 berarti A ditambahkan dengan 9B.
Nah, dari sini teman-teman tinggal eliminasikan kembali dan insya Allah kita akan mendapatkan B-nya. Jadi yang pertama kali ketemu selalu B-nya. 7 dikurangi 21 adalah minus 14, sama dengan A-nya habis. 2B dikurangi 9B berarti minus 7B. Berarti B adalah minus 14 dibagi minus 7. Berarti ketemunya adalah 2. Nah, kita sudah temukan tuh si B-nya. Berarti tinggal kita substitusikan ke sini. Berarti A ditambah dengan 2 kali B. B-nya tadi adalah 2. Dia senilai dengan 7. Berarti cukup mudah kalau A ditambah dengan 4, nilainya adalah 7. Begitu. Berarti A yang kita cari, nilainya adalah 7 dikurangi 4, yaitu 3. Nah, berarti kan kesimpulannya A sama B-nya sudah kita temukan. Nah, pertanyaannya apa? Tentukanlah jumlah N suku pertama dari barisan tersebut. Berarti kita disuruh mendapatkan Sn. Karena ada A dan B, berarti rumusnya N per 2. 2 dikali A, A-nya tadi 3. Plus N-1 kali B. B-nya adalah 2. Nah, sama kayak tadi. Karena kebetulan yang di dalam kurung ini selalu kelipatan 2, jadi bisa teman-teman tinggal bagi 2. Coret, coret. Nah, sehingga untuk yang depan tetap ada N. Nah, yang ini ada 3 ditambah N-1. Berarti tinggal 2 ditambah dengan N. 3 ditambah N-1. Sehingga jika kita kalikan akan menjadi N kali N dulu saja. Jadi N kuadrat plus 2 kali N, yaitu 2N. Nah, inilah bentuk umum dari persamaan jumlah N suku pertama atau Sn barisan tersebut. Jadi kesimpulannya, jika kita sudah menemukan A sama B-nya, mau jenis soalnya seperti apapun akan selalu ketemu, teman-teman. Nah, mungkin di next video, coba ini nanti kan soalnya akan semakin lama semakin banyak. Coba akan kakak latih dari soal-soal seperti ini. Nah, jadi nanti dicek aja di YouTube-nya. Dicek di playlistnya, nanti akan ada tingkatan-tingkatannya dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan nanti juga ada yang ada di PTN. Jadi kalau soal barisan deret di PTN mungkin akan seperti ini juga, tapi pertanyaannya itu nanti jelasnya akan diubah. Terutama soal-soal yang berbentuk jenisan seperti PK ataupun PM di UTBK atau di SNBT sekarang namanya, itu agak berbeda. Tapi basicnya selalu sama. Pertama harus tahu rumusnya dulu. Jadi UN, SN-nya itu apa. Nah, kita latih dulu seperti itu. Nah, habis itu kita belajar jenisan soal di SNBT itu akan seperti apa. Nah, insya Allah nanti di next video kakak akan coba buatkan bagaimana sih jenisnya dan bagaimana cara menyelesaikannya dari soal-soal entah itu soal biasa ulangan harian ataupun dari SNBT. Oke ya, untuk video kali ini kakak kira cukup. Sampai ketemu di video-video kakak selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.